melihat seberapa menarik sebenarnya secara ya view jangka menengah dan juga panjang untuk emiten Bukalapak ini? Ya, sebetulnya sih BBHI ini, Bukalapak masuk ke BBHI itu juga, saya sih masih bertanya-tanya juga sih, soalnya karena MTEK-nya sendiri, holding dari Bukalapak sendiri kan sebetulnya diberitakan kan akan masuk ke bank lain ya, Bank Fama kalau nggak salah ya. Mhm. Jadi tujuannya akhirnya masuk ke BBHI ini juga saya belum clear ya seperti apa, tapi memang tujuannya sih sebetulnya punya bank yang diharapkan nanti jadi digital ini kan mungkin salah satunya kan untuk supaya bisa bersinergi kan dengan Buka gitu ya, khususnya dengan warungnya juga gitu ya. Jadi memang tujuannya ke sana, walaupun sebetulnya IPO dari Bukalapak ini sebetulnya tujuannya kan bukan untuk membeli bank gitu kan awalnya kan, jadi sehingga mereka harus meminta izin kembali untuk merubah penggunaan dana dari IPO kan, yang saya pikir sebagian akan ada yang ke pembelian BBH ini juga gitu ya. Mhm. Tapi yang perlu dicermati memang right issue BBH ini kan dilakukan dengan jumlah yang cukup besar ya, 4,8 triliun ya kalau saya hitung ya. Jadi Mhm. sebetulnya tujuannya dari right issue BBH ini kan berarti kan meningkatkan modalnya menjadi di atas 6 triliun sehingga membuat BBH ini, Alobank ini bisa masuk sebagai bank dengan KBMI 2 gitu. Klasifikasinya KBMI 2 yang modalnya Mhm. antara 6 sampai 14 triliun gitu ya. Mhm. Jadi itu memang ada komitmen di sana dan saya lihat memang kalau dari para investor yang akan mengambil right-nya ini kan cukup besar ya, ada Salim, ada Buka gitu ya. Nah, sebetulnya kan kepemilikan right ini kan sebetulnya berada di mega corpora ya, yang memiliki 90% dari BBHI ya. Tapi mereka rupanya hanya mengeksersis 30% saja, sedangkan 60%-nya itu diserahkan kepada investor-investor lain. Walaupun sebagian kecil ada yang dari City Corpora juga ya, yang masih satu grup gitu ya. Nah, harganya dilakukan di harga 478, jadi jauh dibandingkan harga level sekarang ya, di atas Mhm. 8.000 ya. Kalau saya hitung-hitung kan misalnya theoretical price-nya sesudah right issue ini di X-nya kan mungkin di atas 4.500 ya. Jadi Mhm. memang ada selisih di situ, jadi seolah-olah membelinya dengan harga yang lebih murah kan dibandingkan pasar gitu ya. Ya Mhm. kelebihan di situ. Tapi memang efeknya terhadap Buka sendiri memang kita harus menunggu seberapa besar sinerginya dari Buka dengan BBH ini gitu ya. Mhm. Kepemilikannya Buka nantinya hanya sekitar 11,48% ya. Jadi bukan majority juga di sana ya. Jadi kita Mhm. lihat aja seperti apa karena di situ ada Salim juga gitu ya, yang mungkin itu juga menjadi pertanyaan saya juga karena Salim juga mempunyai Bina kan, Bank Bina gitu ya. Mhm. Jadi sinerginya seperti apa yang perlu kita cermati dulu lah. Iya, oke. Berarti masih cukup abu-abu sebenarnya untuk sinergi dan juga langkah corporate action yang seperti apa nanti antara Buka dan juga BBHI atau mungkin juga antara Salim Group dan juga BBHI karena kan rata-rata juga memiliki keterkaitan dengan korporasi lain. Nah, ketika kita melihat memang secara cash flow, Buka ini kan setelah melakukan IPO memang untuk dananya masih cukup besar juga atau likuiditasnya juga masih cukup besar. Tapi langkah Bukalapak Ya. untuk masuk ke bank digital Anda melihat ini sebuah langkah tepat atau justru ya menjadi sebuah bargaining juga ketika kita melihat nantinya kalau misalnya GoTo juga IPO yang sudah menggandeng Bank Jago sebelumnya, Anda melihat seperti apa? Ya secara bisnis sih mestinya positif ya. Karena kan ekosistemnya kan sudah mereka miliki kan. Dari marketplace-nya maupun dari merchant-merchant di situ ya, termasuk warung-warung gitu ya. Yang dimiliki Buka itu kan kalau misalnya mereka memiliki bank juga, pendanaan dan lain-lain itu kan mereka sudah bisa sinergikan dengan ekosistem yang dimiliki gitu ya. Jadi secara teoritis kelihatannya sih memang bisa bersinergi ya. Cuman saya belum tahu efektivitasnya seberapa besar gitu ya. Perkembangan dari si bank ini kalau misalnya nanti sudah bersinergi gitu ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.